Kesempatan pagi ini saya akan sharing sama saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Tuhan adalah bukit batuku. Langsung saja ya kita baca ayatnya. Renungan kita terdapat dalam Amsal pasal 30 di ayat yang ke-26 saudara ya. Mari jemaat Tuhan, saudara yang saya kasih, kita sama-sama baca ayat ini dengan keras terdengar di telinga kita. Amsal 30 ayat 26, sama-sama kita baca 2 dan 3. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Saya percaya ayat ini dituliskan ada dalam firman Allah. Ini bukan kebetulan. Ayat firman Allah dituliskan bukan sekedar untuk memenuhi Alkitab supaya ada ceritanya banyak ayatnya. Tentu tidak begitu. Sesungguhnya saya yakin Amsal 30 ayat yang ke-26 firman Allah ini Alkitab menuliskan kisah yang pendek ini, cerita yang pendek ini. Sesungguhnya ayat ini menggambarkan kehidupan kita manusia. Kita manusia itu lemah. Saya baca ayatnya dikatakan begini, pelanduk itu adalah bangsa yang lemah, tetapi kelebihannya apa? Keistimewaannya. Tetapi yang membuat rumahnya, membuat sarangnya dikatakan apa? Di bukit batu. Alkitab gambarkan kita itu seperti binatang pelanduk yang sangat lemah. Kita mesti menyadari bahwa tanpa kecuali saudara, semua kita ini adalah manusia yang lemah. Kadang kalau kita ini dihantam sama badai masalah yang berat, kadang kita tuh merasa gak berdaya saudara ya. Kita mungkin berusaha cari jalan ketika hadapi masalah. Kita coba berikhtiar gitu loh cari jalan keluar. Tapi ketika jalannya mentok gak ketemu jalan. Kita merasakan apa? Diri kita begitu lemah. Kita merasakan diri kita itu tidak ada daya. Ternyata aku tidak ada apa-apanya. Kadangkala kehidupan kita ini menghadapi masalah yang powernya lebih besar dibanding kekuatan kita. Atau jangan-jangan ada di antara saudara yang pagi ini sedang menghadapi kondisi situasi seperti ini. Engkau sedang merasakan begini keadaan psikonya. Masalahmu begitu kuat adanya. Masalahmu jauh lebih besar dibandingkan kekuatanmu yang ada, modalmu yang ada. Makanya Alkitab jelas menggambarkan kehidupan kita. Kita manusia itu lemah seperti pelanduk. Lemah, tidak ada daya. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita. Kita itu harus bersarang tinggalnya di tempat yang luar biasa istimewa. Namanya bukit batu. Saya cuma ingin sampaikan sama saudara pagi ini. Kita manusia yang lemah yang hidup di dunia ini yang kadang-kala gak berdaya. Firman Allah ajar kepada kita pagi ini. Jadikanlah Tuhan itu menjadi gunung batu kita. Dia gunung batu perlindungan kita. Dia Tuhan sekaligus menjadi gunung batu keselamatan kita. Kita itu akan aman gitu loh. Kita akan aman sentosa, kita akan damai hidup kita. Ketika kita bersarangnya, kita tinggal sebagai anak-anak Tuhan tuh di dalam yang namanya gunung batu kita yang kuat. Siapa gunung batu kita? Alkitab nanti katakan gunung batu itu adalah Tuhan sendiri. Ya, saya coba terangkan ayat ini, saya coba tunjukkan bahwa pelanduk itu memang binatang yang lemah. Selemah itulah kita gitu loh. Saya baca ayatnya sekali lagi, coba lihat di screen saudara ya. Amsal 30 ayat yang ke-26 saya baca ulang sekali lagi. Pelanduk dikatakan bangsa yang lemah. Tapi istimewanya begini. Tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Saya coba terangkan kata pelanduk ini apa berdasarkan teks asli bahasa Ibraninya. Kata pelanduk ternyata dalam bahasa Ibrani itu disalin dengan kata sapan. Sapan itu ternyata artinya adalah sejenis kelinci yang ekornya pendek seperti itu gambarnya. Yang panjangnya kira-kira rata-rata 30 sampai 70 cm saja. 30 sampai 70 cm panjangnya. Dan beratnya kira-kira ringan ya 2 sampai 5 kilogram. Saya cuma ingin tunjukkan dalam terjemahan teks asli bahwa kita suka menyebut pelanduk itu adalah kancil kalau di Indonesia. Pelanduk itu kancil.
Yang suka orang katakan binatang yang paling cerdik. Tapi di Alkitab katakan binatang paling cerdik itu adalah ular. Tapi di Indonesia menurut cerita rakyat, pelanduk itu binatang paling cerdik. Nah, kita bicara pelanduk ini, binatang yang cerdik menurut kita itu. Ternyata pelanduk itu adalah sapan, maksudnya sejenis binatang kelinci. Kita boleh sebut pelanduk, tapi di Alkitab adalah disebut kelinci yang pendek, yang panjangnya hanya sekitar 30 cm dan beratnya maksimal mungkin 5 kg. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu disebut the kunis. Kunis itu adalah kelinci, jelas. Kunis itu sejenis kelinci. Atau dalam terjemahan teks yang lain, coba next gambar berikutnya, pelanduk atau kelinci itu disebut sebagai badger. Jelas badger itu sejenis kelinci juga. Jadi beberapa terjemahan baik bahasa Ibrani maupun terjemahan teks bahasa versi beberapa bahasa Inggris dikatakan kunis, dikatakan badger. Jadi jelas ini adalah sejenis kelinci. Bolehlah kita katakan pelanduk atau kelinci. Tapi tetap intinya kesimpulannya begini. Kalau saya mau sampaikan sama saudara. Yang disebut pelanduk dari ayat yang barusan kita baca. Atau kelinci atau badgers tadi. Itu ternyata adalah begini. Binatang yang lemah, Alkitab katakan, yang sama sekali tidak berbahaya. Sorry, salah tulis itu, saya ulang. Ternyata pelanduk atau kelinci yang dikatakan kitab itu binatang yang sangat lemah, sama sekali tidak berbahaya. Kenapa tidak berbahaya? Sebab dia tidak punya kekuatan untuk membela diri. Tidak punya senjata atau defense bahkan menyerang pun dia nggak punya. Ya, tidak punya taring, tidak punya cakar yang tajam gitu ya, tidak punya suara yang menakutkan kayak singa, nggak punya senjata membela diri, tanduk pun tidak punya, gigi yang tajam tidak punya, tetapi istimewanya begini, dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Binatang yang kecil, lemah, tak berdaya ini, yang tidak berbahaya ini, dia membuat rumahnya, membuat sarangnya di bukit batu. Nah, ini istimewanya. Nah, bukit batu ini bagi kita orang percaya bicara kekuatan kita, perlindungan kita. Itulah Tuhan sendiri, tinggal di dalam Tuhan perlindungan kita. Kenapa bukit batu itu rumah yang istimewa buat yang namanya kelinci atau pelanduk ini. Jadi keistimewanya dia bersarangnya di gunung batu ini, bukit batu ini. Karena begini, kalau saya bawa saudara dalam sebuah cerita ya, yang di alam liar. Pelanduk atau kelinci ini kan dia hidupnya bukan sendirian. Di alam bebas, dia ini bukan makhluk sendirian. Ada binatang-binatang buas yang lain yang hidup di sekitarnya. Ada singa, ada ular, ada raja wali. Semuanya buas pemangsa. Ada apa lagi? Ada anjing hutan atau serigala. Bahkan mungkin ada jenis binatang lain yang buas yang suka memangsa si pelanduk kelinci yang lemah ini. Makanya saya tuliskan dalam sebuah cerita di gambar ini. Salah satunya misalnya contoh. Ini bisa ular, ini bisa yang lain. Tapi satu contoh yang paling gampang, singa ketika misalnya lihat yang namanya pelanduk atau kelinci ini, oh dia akan langsung kejar, itu namanya kelinci atau pelanduk ini. Karena pelanduk ini kan kulitnya lembut, dagingnya apalagi lembut teksturnya. Ini jadi makanan empuk bagi singa, saudara. Ini menjadi apa ya, es krim yang nikmat, dimakan nikmat bagi singa dan binatang buas yang lain. Dia nggak hidup sendirian, ada binatang buas pemangsa yang siap mengincar dan menerkam, ini namanya pelanduk atau kelinci. Makanan nikmat. Makanya singa ketika melihat pelanduk kelinci ini, dia akan langsung kejar, terkam, mau mangsa. Tapi luar biasanya, begitu si pelanduk kelinci dikejar sama binatang buas misalnya singa, larinya kemana? Ke sarangnya. Berlindungnya kemana si binatang lemah kelinci pelanduk ini? Dia berlindungnya di liang bukit batu sarang rumahnya di mana dia tinggal. Makanya saya tulis begini, singa tidak berhadapan dengan pelanduk yang lemah ketika si pelanduk masuk dalam liang batu. Tetapi dia berhadapan dengan bukit batu yang kuat. Saya ulang saudara ya, begitu si pelanduk, si kelinci dia masuk ke sarangnya, bukit batu yang kuat. Sekarang yang namanya singa itu tidak lagi berhadapan dengan pelanduk yang lemah.
Tidak berhadapan lagi dengan pelanduk yang tidak berbahaya, yang tidak punya taring, yang tidak punya otot yang kuat, yang tidak punya senjata menyerang. Tapi sekarang justru dia berhadapan sesuatu yang lebih berbahaya, lebih kuat. Itulah gunung batu yang sangat kuat. Si kelinci tenang-tenang saja di gunung batu, di dalam gunung batu itu. Damai-damai saja, tenang-tenang saja. Dia bisa lihat musuhnya di depan. Ini luar biasa pelajaran buat kita. Si kelinci, si pelanduk ini bisa lihat musuh yang berbahaya di depan. Serang dia, cakar sana, cakar sini. Suaranya keras mengintimidasi. Tapi heran, si pelanduk kelinci tetap damai saja di tengah ancaman musuh. Dia bisa lihat musuhnya mau menyerang. Di depan dia lihat, tapi dia bisa tenang. Kenapa bisa tenang? Karena dia tahu dia aman. Dia tahu dia akan aman-aman saja, damai-damai saja dalam perlindungan gunung batu itu. Justru si singa ini, kalau dia misalnya emosi, dia cakar itu gunung batu, patahlah cakarnya. Coba dia benturin kepalanya keras karena emosi marah. Gak bisa makan si pelanduk kelinci, kepalanya yang pecah. Karena sekarang yang dihadapi bukan lemah lagi. Yang dihadapi bukan lagi pribadi yang namanya pelanduk. Atau kalau itu adalah kita. Yang dihadapi sekarang adalah gunung batu yang kuat. Gunung batu yang keras. Saudara, sekali lagi pelanduk ini gambaran kehidupan kita yang lemah. Tuhan suruh kita berlindungnya pada gunung batu. Israel itu pernah punya pengalaman ini. Saya baca dulu ayatnya, saya baru ceritakan secara pendek ya. 1 Samuel pasal 13 itu tercatat pada ayat yang ke-6. Saya baca ini ceritanya, nanti Anda coba lengkapi selengkap pembacaan ayat ini di rumah saudara masing-masing ya. Saya baca ya. 1 Samuel pasal 13 ayat ke-6 dikatakan begini. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, terpojok, lemah mereka. Sebab rakyat memang terdesak, tidak berdaya. Maka larilah rakyat Israel, maksudnya umat Allah, bersembunyi di mana? Di gua, kelok batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Lengkap sekali menyebutnya. Sebetulnya apa latar belakang peristiwa yang terjadi dalam ayat yang kita baca? Israel posisinya sedang berperang dengan bangsa Filistin. Ketika umat Allah Israel, prajurit Israel sebutlah begitu, melihat kekuatan serbuan tentara Filistin, jumlahnya lebih besar mereka. Kekuatannya lebih besar, senjatanya lebih besar. Ingat, di masa perjanjian lama, bangsa yang menguasai sejenis logam atau besi, itu bangsa Filistin. Lihat Goliat, ketopongnya besi, ya kan? Pedangnya besi, dadanya besi. Bangsa Filistin itu menguasai, membuat itu semua. Jadi ketika rakyat Israel atau bangsa Israel melihat kekuatan di depan begitu besar, senjata begitu kuat, mereka terdesak, mereka berpikir pasti kalah. Posisinya mereka sekarang lemah, Filistin sangat kuat. Lalu bagaimana mereka menyelamatkan dirinya? Bagaimana mereka mengamankan dirinya supaya mereka tidak binasa dan mati konyol? Alkitab katakan mereka larilah rakyat itu bersembunyi di mana? Di gua, di kelok batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Mereka sembunyi di liang batu. Di mana mereka masuknya? Di gunung batu. Sehingga mereka posisinya sekarang seperti pelanduk yang lemah tadi. Di gunung batu itu mereka aman, tenang-tenang saja, damai-damai saja. Kenapa? Mereka merasa aman di sini. Itu pengalaman bangsa Israel. Bukan cuma pelanduk saja yang mengalami, umat Allah Israel pun mengalami aman dalam gunung batu itu. Sekarang mereka bisa melihat musuh di depan, tapi nggak berani menyerang. Karena di gunung batu sekarang dihadapi bukan lagi kekuatan manusia yang lemah, ada gunung batu yang kuat. Musuh nggak bisa bikin apa-apa. Sama juga dengan pengalaman seorang yang berkenan di hati Tuhan namanya Daud. Daud juga pernah punya pengalaman yang sama. Di dalam Mazmur 18 ayat 3 dan 32. Daud ini ceritanya kan dikejar-kejar sama Saul. Udah berkali-kali, puluhan kali dia lolos. Nyawanya di ujung tanduk, dia dalam bahaya yang sangat besar. Saya baca deh ayatnya ya, supaya kita paham dengan clear, dengan jelas.
Mazmur 18 di ayat 3, nanti ada lengkapi pembacaan, saya lompat ayat 32 supaya pendek ceritanya, tapi yang penting Anda mengerti, sederhana ya pagi ini. Kita baca ya, saya baca ya ayat yang ketiga. Ya Tuhan bukit batuku, lihat, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Jadi gunung batu itu tempat perlindungan kita, apalagi perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Sebab dikatakan, siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Ini Daud yang bicara. Daud coba bagikan pengalaman imannya. Bagaimana dia lolos dari maut. Bagaimana ceritanya yang namanya Saul gak pernah bisa tangkap dia. Ada kalau baca biografinya Daud, berkali-kali dia dikejar sama ribuan tentara Saul. Gak pernah bisa tangkap itu musuh. Jumlahnya mereka lebih besar. Tapi tetap yang menang Daud. Dalam cerita Alkitab, Daud itu selalu sembunyi di liang batu, di gunung batu. Misalnya di Siklak, itu kan gunung batu kan. Di Gua Adulam maksud saya. Di Adulam itu kan tempat persembunyian Daud. Saul dan tentaranya gak pernah bisa tangkap. Dia sembunyi di situ. Dan secara rohani dia berkata, Tuhan itu gunung batuku. Tuhan itu bukit batuku. Jadi Daud coba berbagi sama kita pengalaman imannya. Rahasia kemenangan demi kemenangan Daud menghadapi situasi yang sulit. Menghadapi kelemahan ketidakberdayaannya dia sebagai seorang pribadi bernama Daud. Musuhnya dia kan sebuah negara karena Saul seorang raja. Saya suka ajarkan itu kepada saudara. Musuhnya Daud bukan remeh loh. Anda jauhkan pikiranmu mengatakan, musuhnya kan cuma seorang Saul. Saul itu raja. Raja itu penguasa negara, dia buronan negara. Bayangkan zaman sekarang kalau ada orang jadi musuh, jadi buronan negara, narapidana negara. Oh itu mengerikan. Dia punya kekuatan politik, punya kekuatan tentara. Tapi Daud berkata, perlindunganku gunung batuku adalah Tuhan. Jadi singkatnya saya coba lepaskan sama saudara. Ternyata yang dimaksud Amsal 30 ayat yang ke-6. Gunung batu itu adalah Tuhan sendiri, gunung batu kita. Gunung batu kita itu adalah Tuhan. Nah yang menarik, di ayat yang tadi kita baca yang pertama, Amsal 30 ayat 26 tadi. Dia membuat sarang di bukit batu. Coba saya baca ayat ini ya. Pelanduk bangsa yang lemah seperti kita. Tetapi perhatikan kalimat ini baik-baik. Yang membuat rumahnya di bukit batu. Bilang sama-sama saya, membuat rumahnya. Coba tenang sebentar, berpikir sebentar. Menurut saudara, yang namanya pelanduk atau kelinci yang lemah, yang bobotnya cuma maksimal 5 kilo. Yang panjangnya pun gak terlalu panjang, gak terlalu besar gitu. Bisa gak kira-kira dia itu membuat yang namanya sarang, membuat rumah dari gunung batu. Membuat rumah. Yang dimaksud membuat rumah itu bukan dia membuat rumah sendiri dari gunung batu. Gunung batu itu benda yang paling keras di muka bumi. Bagaimana dia bisa buat sarang berlindung di gunung batu. Dia bukan membuatnya, itu kan alamiah dari Tuhan. Nah maksud kata membuat di sini itu sesungguhnya artinya begini. Dia itu memposisikan diri ya ketika singa datang menyerang ular atau apa sajalah binatang buas. Tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu, kata membuat rumahnya, itu maksudnya begini membuat. Dia memposisikan diri lalu masuk dalam lubang batu dengan posisi mundur. Nah posisi mundur, dia itu mesti merendahkan dirinya atau tubuhnya serendah-rendahnya, serendah mungkin. Semakin kecil lubang liang gunung batu, semakin dia merendahkan diri. Makin merendahkan dirinya, makin mengecilkan badannya. Semakin rendah, semakin paling rendah. Dan itu semakin bagus. Maksud saya, semakin lubangnya kecil, liangnya itu. Semakin bagus buat bad girls ini. Buat kelinci atau pelanduk ini. Makin kecil lubangnya, makin bagus buat dia. Makin aman buat dia, makin damai buat dia. Kenapa? Ular pun gak bisa masuk. Raja Wali pun gak bisa serang mangsa dia.
Jadi semakin merendahkan diri di lubang yang kecil, semakin bagus buat dia. Musuh gak bisa hantam, musuh gak bisa memangsa, musuh gak bisa menyerang. Gambarannya apa? Pelajarannya buat kita. Jelas yang namanya memposisikan merendahkan diri itu jelas secara rohani bicara kehidupan doa. Bagaimana caranya kita menjadikan Tuhan gunung batuku? Kita sering berdoa seperti Daud. Kita seringkali doa kita doa yang terinspirasi lahir dari pengalaman Daud atau doanya Daud. Kita seringkali berdoa dalam kelemahan kita. Dalam ketidakberdayaan kita, kita berkata, Tuhan, Engkau gunung batu keselamatanku. Engkau gunung batu perlindunganku. Ketika kita memposisikan dia sebagai gunung batu, tinggal dalam gunung batu itu artinya posisi kita merendahkan diri. Nah, merendahkan diri itu maksudnya apa? Ya tinggal di dalam Kristus, tinggal dalam Kristus artinya apa? Hidup di dalam doa. Saya coba artikan secara sederhana sama saudara. Tinggal di dalam gunung batu itu artinya tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita mau tinggal dalam Tuhan ya mesti bertobat hidup kita. Tinggal di dalam Tuhan, kalau ada salah, ada dosa, bertobat, minta ampun, bereskan sampai selesai. Saya ulang saudara ya, bagaimana kita aman, bagaimana kita damai-damai saja, musuh gak bisa hancurkan kita. Tetap keluar sebagai pemenang, ya berlindung dalam gunung batu, tinggal di dalam Tuhan. Artinya ya bertobat. Kalau ada dosa, minta ampun, selesaikan sampai beres dosa kita. Ya, dan tentu tinggal dalam percaya. Tinggal dalam iman. Itu namanya tinggal dalam gunung batu, tinggal dalam Tuhan. Tapi posisi kita merendahkan diri itu bicara kehidupan doa loh. Orang yang hidup dalam doa itu artinya dia sedang memposisikan dirinya, merendahkan diri. Posisi merendahkan diri itu posisi doa. Posisi doa itu berarti kita posisinya orang yang berlindung dalam gunung batu. Saya ulang. Jadi kalau kita hari ini posisi kita selalu kalau punya masalah, selalu kita merendahkan diri. Kalau kita punya kelemahan, hadapi kesulitan, posisi kita dalam doa, itu artinya Anda dan saya aman. Anda sedang ada dalam gunung batu keselamatan. Orang yang dalam gunung batu keselamatan, itu posisinya merendahkan diri, merasa diri kecil. Orang berdoa itu kan begitu kan saudara. Saudara sadar gak selama ini kalau kita dihantam masalah, dihantam kesulitan, kita gak mampu mengatasi masalah kita. Lalu kita merendahkan diri berdoa dalam Tuhan. Artinya begini, aku lemah Tuhan. Aku udah bisa tolong hidupku. Aku minta tolong kepadamu. Engkau yang maha kuat. Engkau yang maha penolong, yang maha kuasa. Diri kita lemah, dia yang maha kuat. Diri kita rendah, dia yang maha tinggi. Posisi kita lemah, dia yang maha kuat. Posisi doa itu kan begitu sebetulnya. Sadarkah saudara, ketika kita berdoa kan seperti itu sebetulnya. Kita gak ada daya, dia sumber kekuatan kita. Jadi tinggal dalam Tuhan, itu artinya posisi kita merendahkan diri. Tinggal dalam Kristus. Tapi catatannya ya, gak boleh ada dosa. Kalau ada salah ya berdamai. Minta ampun, bereskan, selesaikan. Makanya saya katakan di gambar berikutnya begini. Posisi kita dengan Tuhan jelas menentukan rasa aman kita. Kita itu kalau tinggal dalam Tuhan saudara ya. Mungkin masalah kita belum selesai, belum kelar. Masih kelihatan kok masalahnya, belum beres. Tapi hati kita jadi tenang. Makanya saya katakan posisi kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, itu menentukan rasa aman kita. Saya suka ajarkan sama saudara. Mazmur 62 ayat yang kedua, firman Allah katakan begini. Saya baca saudara ya. Dikatakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah, catatannya apa? Keselamatanku. Percayalah kita akan selamat, kita akan menang, kita akan hidup. Kita akan mendapatkan jalan keluar yang lebih hebat dari yang pertama. Kuncinya di mana? Dekat sama Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, aku damai, aku nyaman. Karena daripadanya lah keselamatanku. Kita percaya gunung batu kita penyelamat kita. Orang kalau aman, tenang, dia yakin aku pasti menang. Dan itu ditentukan oleh sedekat apa posisi kita dengan Tuhan. Hari ini kembali saya bertanya kepada saudara, sedekat apa posisimu dengan Tuhan? Nah, saya akan bagian-bagian akhir saya tunjukkan beberapa ayat sama saudara dalam satu pasal. Dalam Mazmur 84, saya terangkan pendek-pendek karena waktu kita terbatas.
Tapi yang saya mau sampaikan sama saudara, Mazmur pasal 84 ini menceritakan seorang pemazmur yang posisi hidupnya itu dekat sama Tuhan. Dia tuh rindu sama Tuhan, tidak pengen jauh dari Tuhan. Selalu dia ingin posisinya dekat dan dekat di dalam Tuhan. Saya baca ayatnya ya. Saya langsung masuk pada bagian ayat yang kedua ya, supaya cepat ya. Mazmur 84 ayat yang kedua saya baca. Betapa disenangi, dikatakan apa? Tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Saudara bayangkan, ayat ini saja dibuka dengan kalimat ini oleh pemazmur. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Saudara, pengertian tempat kediaman jangan hanya sebatas diartikan sebuah gedung, sebuah gereja, modelnya, bentuknya, besarnya, kecilnya. Sekali lagi tolong jangan diartikan yang namanya tempat kediaman Tuhan itu bukan hanya sebatas gedung gereja. Kan saya pernah bilang sama saudara, channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang. Ini juga rumah Tuhan buat setiap kita, rumah anugerah buat kita. Setiap hari kita kumpul di rumah ini. Meskipun kita nggak bertatap muka saudara ya. Tetapi kita sekarang ini sedang ada di kediaman Tuhan. Saya percaya pagi ini dalam nama Yesus. Kita sedang bersama dengan Tuhan. Kita sedang bersama dengan Dia di tempat kediamannya. Setiap kita memanggil nama Tuhan, memuji Dia, berseru memanggil nama Dia. Kerajaannya datang dalam hidup kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, memanggil nama Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita sedang ada di kediamannya Tuhan hari ini. Nah ayat ini dibuka dengan kata begini oleh pemazmur. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Kesenangannya pemazmur ini, dia senang diam dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Posisinya dia gak pernah mau jauh dari Tuhan. Ini orang pemazmur ini, Korah ini. Dia selalu rindu sama Tuhan. Saya baca dengan cepat ya, dengan waktu yang ada. Lalu dikatakan begini, jiwaku hancur. Luar biasa loh kalimat ini. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Pelataran itu kan halaman. Bayangin, si pemazmur, si Korah ini baru di halamannya saja jiwanya sudah hancur. Rindu dengan pelataran Tuhan. Mau datang di halamannya saja, mau ketemu sama Tuhan. Wah, sampai jiwanya hancur saking rindunya. Jiwanya hancur. Saudara gini loh. Mungkin saya lengkapi dulu, saya baca lengkap ya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Hancur, jiwaku hancur. Saudara yang ngomong ini bukan orang yang frustasi. Yang berkata ini jiwaku hancur merindukan Tuhan. Ini bukan orang yang lagi patah hati, putus asa. Yang bicara ini bukan orang yang kurang makan, kurang minum, kurang tempat tinggal. Atau saya terus terang saja, yang berkata ini bukan orang miskin kekurangan. Enggak. Makanya gini loh. Kita seringkali salah menilai. Kualitas rohani seseorang itu tidak bisa dinilai dari kedudukannya yang tinggi. Karena seringkali kita berkata gini, orang kalau udah tinggi jabatannya Pak, kalau sudah kaya raya, udah sukses, hartanya banyak Pak, oh pasti dia nggak ingat sama Tuhan Pak, dia pasti lupa sama Tuhan Pak. Hampir bisa dipastikan Pak Pendeta, orang kalau udah sukses kaya raya, oh pasti dia sudah nggak cinta sama Tuhan. Siapa bilang? Banyak orang kekurangan miskin, malah maki-maki Tuhan, malah cinta sama Tuhan. Nggak bisa dilihat, ada orang kekurangan cinta Tuhan tapi ada orang kelebihan, kemakmuran. Seperti Korah, diam di istana Daud. Tapi meskipun dia hidupnya limpah, hidupnya ada kekurangan. Ini bukan kehidupan yang hancur gitu. Ini kehidupan yang luar biasa. Tapi dia berkata apa? Jiwa ini hancur merindukan Tuhan. Saya rindu kalau pagi ini adalah orang sukses, ada orang diberkati Tuhan. Biarlah jiwa kita tetap merindukan Tuhan. Udah ditolong Tuhan, tidak berubah. Aku tetap merindukan Engkau Tuhan. Jangan saudara jadi lupa sama Tuhan. Di saat kita kekurangan, di saat kita dalam perintisan, di saat kita menghadapi kekurangan, menghadapi apa ya, kesukaran hidup kita. Ingat tetap rindukan Tuhan. Nah banyak kita teralihkan fokus kita. Dialihkan sama setan atau pikiran kita. Fokus kita pada kekurangan kita. Fokus kita pada besarnya masalah kita. Fokus kita kepada kesulitan-kesulitan kita. Tidak fokus sama Tuhan.
Kalau Anda mau selamat, Anda mau aman, Anda mau damai, Anda mau diberkati Tuhan, justru rindukan Tuhan dalam kesulitan kita. Belajar dari Mazmur Korah ini. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Menarik, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Hati bersorak, tidak kedengaran saudara ya. Tapi rupanya pemazmur ini hatinya selalu bersorak-sorai sama Tuhan. Orang tidak tahu, orang tidak lihat. Tidak apa-apa orang tidak lihat. Tapi hati kita setiap hari, roh kita setiap hari bersorak-sorai merindukan memuji Allah kita. Sampai dagingnya bersorak. Lah ini yang tidak gampang. Hatinya bersorak mungkin bisa. Alkitab berkata ya berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh itu nurut tetapi daging itu lemah. Yang menghalangi seseorang cinta Tuhan, yang menghalangi seseorang posisinya ingin dekat sama Tuhan. Anda tahu penghalangnya? Daging kita penghalangnya kan, Anda tahu itu dengan jelas. Tetapi di ayat ini pun pemazmur yang merindukan Tuhan, dagingnya itu tunduk sama cintanya sama Tuhan. Dagingnya pun nurut, dagingnya pun suka bersorak-sorak kepada Tuhan. Seperti kita pagi ini. Kita bawa tubuh kita bawa jasmani kita bawa daging kita untuk datang bersorak sama Tuhan. Daging itu kan tubuh ini kan. Pagi ini bersorak, engkau dahsyat, engkau besar Tuhan. Terus ya masih ada waktu ya. Dikatakan ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Terjemahan lain, diberkatilah orang-orang yang diam di rumahmu. Ini kan bicara posisi dekat sama Tuhan. Tolong jangan diartikan diam di rumah Tuhan itu hanya sebatas gereja. Kita pun berkumpul di rumah Tuhan hari ini meskipun tidak kelihatan. Kita sedang ada bersama dengan Tuhan di dalam rumahnya Tuhan yang terus menerus memuji-muji engkau. Terus menerus itu berarti tetap memuji-muji engkau. Kok ada kalimat seperti ini ya? Diam di rumah Tuhan dan terus dan tetap memuji-muji Tuhan. Karena kadang-kala ada orang Kristen diam di rumah Tuhan, ada bersama dengan Tuhan, ibadah bersama Tuhan, tetapi nggak memuji Tuhan. Diam saja, dengar saja. Ada waktunya memuji Tuhan, memuji Tuhan. Ada waktunya bersaksi, bersaksi. Jangan bisu mulut kita. Saya suka bilang sama saudara dalam doa, kiranya setiap ibadah datang kepada Tuhan, bukan cuma kita yang menikmati Tuhan, Tuhan juga rindu menikmati hidup kita. Tuhan juga rindu menikmati kerinduan kita, sorak-sorai kita. Nah dalam ayat ini, pemazmur dikatakan diberkatilah, ini pengalamannya dia. Orang yang selalu posisinya diam di rumah Tuhan, dekat sama Tuhan. Yang terus menerus mulutnya memuji Tuhan, tidak ada keluhan, tidak ada persungkutan. Tetap ada ucapan syukur. Belum ditolong, belum diberkati. Kalau ada di antara saudara yang lagi sakit, engkau berdoa beberapa minggu belum disembuhkan. Asal saudara seperti pagi ini tetap setia di rumah Tuhan, datang sama Tuhan, cari Tuhan seperti pagi ini. Dan terus menerus kita memuji Tuhan. Aku percaya engkau dahsyat, engkau Tuhanku yang besar, engkau penolongku yang ajaib. Oh saya percaya, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadinya apa? Berbahagia. Jadinya apa? Diberkatilah orang yang bersama Tuhan dan terus menerus memuji Tuhan. Ada kata Selah. Selah itu diam sebentar, lalu kita disuruh merenungkan, renungan kehidupan kita. Kenapa ya kita gagal? Kenapa yang kita berhasil? Anda udah tahu kan pelajaran kehidupannya? Jangan sampai ngalami masalah yang panjang tapi nggak ada pelajaran apa-apa. Jangan juga diberkati luar biasa oleh Tuhan, tapi Anda nggak memetik pelajaran sesuatu. Renungkan kehidupan kata Alkitab. Saya percaya kalau kita merenungkan diam sebentar, iya ya. Kalau dalam kesukaran tetap memuji Tuhan, tetap datang sama Tuhan. Aku ngalami pertolongan Tuhan, semua kita pasti ngalami seperti itu. Tapi ini janji Tuhan. Bahkan ayat terakhir saja, ayat terakhir saudara ya. Ayat 6 saya baca lalu selesai. Berbahagialah, diberkatilah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah ini datang sama Tuhan, seperti pagi ini tuh ziarah sama Tuhan. Kembali muncul kalimat ini, berbahagia, diberkati manusia itu adalah kita, yang kekuatan kita adalah gunung batu kita. Ingat posisi kita. Kalau Anda jadikan dia gunung batu, kita tinggal di bawah gunung batu, di dalam gunung batu. Posisi seperti berdoa, posisi dekat sama Tuhan. Berdosa minta ampun, bereskan sampai selesai.
Saya percaya gunung batu kita menyelamatkan kita. Mungkin masalah masih kelihatan belum selesai, tapi Anda aman selama dalam gunung batu keselamatan. Saya berdoa pagi ini, Tuhan penolong, penyelamat kita yang teguh menolong setiap kita.